قل Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, pemberi segala macam nikmat, Rabb yang telah memberikan kita rizki yang begitu banyak. Rizki berupa nikmat sehat, rizki berupa panjang umur, dan rizki berupa kekuatan, dan juga rizki khusus berupa keimanan dan masih berada dalam ajaran Islam. Kita patut mensyukurinya dan kita mari wujudkan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ya'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Disebutkan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepadanya, maka kalian itu akan mendapatkan dua cahaya. Ketika ada yang beriman di masa jahiliyah, langsung di masa Islam dia juga beriman, dan Allah menjadikan bagi kalian itu nuran, cahaya. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian, sungguhnya Allah mengampuni setiap dosa-dosa yang ada. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita petunjuk untuk kita bisa bertakwa kepadanya, yang memberikan kita jalan agar senantiasa beriman kepada Allah sesuai dengan tuntunan beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam akidah yang benar dan diberikan hidup yang selalu di atas sunnah beliau dan mati juga di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang ini ditunaikan bagi orang-orang yang mampu. Di dalam hadis saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menaikkan salat, menaikkan zakat, berhaji ke Baitullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bagi yang mampu. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita simpulkan haji merupakan bagian saking rukun Islam. Dan diantara manfaatnya adalah haji nantinya akan memberkahi rizki seseorang dan akan mengangkat kefakiran atau kemiskinan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunuba kama yanfil kir khabathal hadid wal dhahab wal fidda wa laysa lil hajjil mabrur sawaban illal jannah wa laysa lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur. Haji yang setelah itu diikutkan dengan kebaikan, melainkan pahalanya adalah surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Tirmidzi, Ahmad,
dan dihasankan, dikatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka kesimpulannya, di antara faedah orang itu berhaji, rizkinya itu diberkahi, diangkat baginya itu kemiskinan, dihapuskan baginya itu dosa-dosa atau kesalahan. Dan ada ayat khusus dan surat khusus yang membicarakan tentang masalah haji, yaitu surat Al-Hajj. Dari ayat 26 sampai 29, ini menjelaskan tentang perihal haji, ajakan untuk berhaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud." Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun, yaitu berbuat syirik kepadaku. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadat, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Lalu dikatakan, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Lalu dikatakan, dan berserulah kepada manusia, ajak pada orang-orang untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta, walaupun itu dengan unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Liyasyhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Lantas Allah katakan supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari yang telah ditentukan, pada hari-hari yang maklumat, atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka setelah mereka menunaikan manasik haji, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah, yaitu sekeliling Ka'bah. Surat Al-Hajj ayat 26 sampai 29. Maka dapat kita simpulkan di sini, ini adalah ajakan untuk pergi ke Baitullah Ka'bah yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Lalu siapa saja di sana hendaklah tidak berbuat syirik kepada Allah, sucikan rumah Allah dari kesyirikan dan maksiat. Wathahir baitiyal lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan sucikanlah rumahku ini dengan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang mengerjakan ibadah, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Maka di situ diperintahkan untuk beribadah. Kalau sekeliling Ka'bah diperintahkan untuk beribadah, yaitu hanya beribadah pada Allah saja, maka di rumah-rumah yang lainnya, di rumah Allah yang lainnya, masjid-masjid yang lain, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disekutukan sama sekali. Lalu Allah ajak dalam ayat 27, serulah manusia wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ajaklah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, dari segenap penjuru dunia. Maka ini ajakan bagi yang punya kemampuan diberikan kelapangan rizki, hendaklah dia menunaikan kewajiban ini, pergi berhaji. Berhaji di sini bisa dengan berjalan kaki atau bisa dengan berkendaraan. Dan di sini semuanya mendatangi rumah Allah bukan hanya dari orang yang dekat dengan Ka'bah saja, yang bukan dekat dengan Makkah saja, namun dari yang jauh sampai pelosok dunia. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Fajjin ini adalah jalak, sedangkan amik itu jauh. Jadi maksudnya adalah orang-orang datang dari berbagai penjuru yang jauh. Mereka datang sambil berjalan kaki, dan ada pula yang berkendaraan dari ujung timur dan barat, dari ujung barat seperti dari Andalus, dari ujung timur seperti dari negara kita, negara Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu
disebutkan lagi tentang syariat yang berikutnya dalam ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallaha fi ayyami ma'lumat. Hendaklah mereka saksikan manfaat dari ibadah haji tadi, dan ketika itu mereka berzikir kepada Allah fi ayyami ma'lumat. Fi ayami ma'lumat di sini adalah maksudnya berzikirlah pada Allah pada hari-hari yang tertentu. Nah, ini yang berada pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah namanya ayam ma'lumat. Hari-hari tertentu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan sebagian ulama katakan lagi lanjut sampai hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Berarti selama hari-hari tersebut kita diperintahkan untuk berzikir. Hari-hari awal-awal Dzulhijjah kita diperintahkan untuk bertakbir. Ya, karena masuk pada ayam ma'lumat. Kemudian alama razaqahum min bahimatil an'am, itu semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Berarti diperintahkan untuk menyembelih hewan-hewan ternak tadi ikhlas karena Allah. Fakulu minha, makan dari hasil sembelian tadi. Wa'atimul ba'isal fakir, dan berilah makan kepada orang-orang yang miskin, yang sengsara, yang butuh. Maka di sini juga ada perintah selain berhaji, perintah untuk berkurban. Cara untuk berkurban bagaimana? Disembelih hewan tadi, hasilnya diperoleh, kemudian sahibul kurban itu ambil situ untuk makan, fakulu minna, dia ambil sebagiannya untuk makan, secukup bagi dirinya, dia merasa cukup, lantas dia bagikan kepada orang-orang lain yang butuh, orang fakir, yang miskin, yang sengsara. Lantas disebutkan lagi pada ayat yang selanjutnya, summal yakdu tafasawum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiqa. Kemudian hendaklah dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badannya, yaitu maksudnya setelah berihram, menunaikan manasik haji, dia melewati tahallul, maka dia mencukur rambutnya. Setelah itu dia bebas untuk memakai pakaian lagi seperti biasa. Itu maksudnya dia membersihkan kotoran-kotorannya, motong kuku dan lainnya setelah dia melewati tahallul. Kemudian wal yufu nuzurahum, hendaklah dia menunaikan nazar-nazarnya. Wal yatawafu bil baitil atiq. Lantas setelah dia tahallul awal tadi, dia melakukan tawaf keliling Ka'bah, yaitu melakukan tawaf ifadah dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Lantas rukun dia terpenuhi, rukun haji dia terpenuhi. Lantas setelah itu dia melakukan sa'y haji lagi. Setelah itu nantinya ditutup dengan ibadah tawaf wada yang menandakan ibadah haji itu telah berakhir. Maka ayat dari surat Al-Hajj ayat 26 sampai 29 mengajak pada kita semuanya, bagi yang punya kemampuan, kelapangan rizki untuk meluangkan hartanya yang ada untuk bisa berumrah, bahkan bisa berhaji. Maka yang punya kelapangan rizki, ya, dituntut nanti punya kewajiban ini. Dia tidak hanya mengumpulkan harta saja, ada kewajiban harta di situ berupa zakat, ada kewajiban harta juga di situ berupa menunaikan ibadah haji, ada juga di situ sedekah-sedekah sunnah seperti berkurban, dan juga ada membantu orang-orang susah, fakir, miskin, dan yang lainnya. Maka harta di dunia bukan hanya ditumpuk, di dunia rumah bukan hanya megah, di dunia kendaraan itu bukan hanya banyak, di dunia bukan hanya mikir untuk nambah harta terus, namun semuanya punya kewajiban untuk memanfaatkan harta tadi untuk kebaikan. Karena harta punya 2 kepentingan. Yang pertama, kepentingan dari mana itu diambil, maka akan ditanyakan. Yang kedua, di mana dimanfaatkan. Kalau di mana dia ambil, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan di sisi Allah, dia kena siksa dengan itu. Kemudian di mana dia manfaatkan, dia tidak manfaatkan untuk halal wajib, dia tidak manfaatkan untuk kewajiban dia berumrah, berhaji, berzakat, maka dia siap bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Apalagi kalau dia manfaatkan harta untuk maksiat, untuk minum minuman keras, untuk berjudi, untuk membeli alat-alat yang tidak ada manfaatnya, untuk membeli alat-alat musik, untuk membeli ya hal-hal yang ini sia-sia, mengandung kesia-siaan semuanya. Maka semua siap dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan harta yang digunakan di jalan yang salah. Marilah kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang ada dan manfaatkan setiap rizki yang Allah itu berikan, kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu samiul alim.
Alhamdulillahi haqqa hamdi ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi 'alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.